Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di GKJW Jember yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan, datang ke hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku. Apa kabar? Ya. Hari ini kita akan mengalami kasih dan anugerah Tuhan melalui ibadah Minggu Kontemporer. Saya percaya bahwa semuanya dalam kondisi baik dan diberkati. Dan selalulah mengucap syukur sebab kalau hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama mengambil bagian dari peribadahan kontemporer ini, tentu semuanya karena anugerah. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, serta kuasa penyertaan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Timotius pada pasal 3 ayatnya yang ke-15 mendasari peribadahan kita pada saat ini. Firman-Nya yang demikian. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup
tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, saya persilakan untuk duduk kembali. Dalam kehidupan saat ini dan juga dari kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah kita lewati, kita amini bahwa tidak ada hidup yang di luar dari rencana Allah. Sehingga kita patut belajar untuk terus mensyukuri hidup, karena sesungguhnya rencana Allah itu indah bagi panjenengan dan saya. Seperti pujian kita kali ini, indah rencanamu.
satu hati dan kita berdoa, kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini kami datang kepadamu, kami berseru kepadamu, kami memohon kehadirat-Mu, karena kami menyadari bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kami tak mampu melangkah sendiri. Dan kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami menikmati hidup hingga saat ini. Namun, kami pun juga belajar mengaku dengan jujur di hadapan-Mu akan segenap keberadaan kami dari kehidupan yang sudah kami lalui dari hari demi hari. Tentu ada hal yang tidak berkenan ya Tuhan, lewat tutur kata kami, pikiran, perasaan, lebih-lebih langkah laku kami yang tiada berkenan di hadirat-Mu. Kami mohon, kiranya Engkau menyucikan, mengkuduskan, supaya hidup kami semakin layak di hadapan-Mu, dan setiap kami dimampukan untuk terus menghayati akan campur tangan dan pemeliharaan-Mu, sebab kasih setia-Mu membawa kehidupan. Biarlah pengampunan yang boleh kami rasakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu menjadikan hidup kami semakin diperdamaikan dengan Allah dan juga sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pun juga belajar terus membuka diri, membuka ruang pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kami. Inilah seruan doa kami, pengharapan, permohonan kami. Kami naikkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang panjenengan semuanya untuk berdiri. Terimalah berita anugerah pada saat ini dari 2 Tesalonika pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama sambut dengan penuh sukacita pada suasana peribadahan pada saat ini. Kita sudah datang kepada Tuhan dan kita sudah memohon akan pengampunan dosa-dosa kita. Kita sudah menerima berita anugerah pada saat ini. Kita pujikan bersama, terlalu besar. Ya, kita pujikan dengan penuh rasa syukur.
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, Kau gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat segala bukti kasih-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagiku, tercurah untuk menebusku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri. Kita akan menerima pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 8-15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, berkati Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus 4 ayat 8-15 yang demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita sudah bersama-sama masuk di dalam peribadahan ini dan panjenengan semuanya sudah mendengarkan akan sapaan firman ya, melalui bacaan yang tadi sudah dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Mari kita akan mengumuli firman Tuhan pada saat ini
Dan pada perikop ini saya memberikan judul menjadi pribadi yang tangguh. Wah, gitu. Menjadi pribadi yang tangguh. Ya, pertanyaannya, bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana caranya? Kalau kita ingat bahwa setiap orang yang akan mencapai sesuatu untuk menjadi juara, apa yang harus mereka lakukan? Latihan. Latihannya bagaimana? Mulai dari yang biasa sampai yang luar biasa. Mulai dari latihan psikis, latihan rohani, latihan jasmani, latihan pernapasan, latihan menggunakan mulut, latihan menggunakan mata, menggunakan indera, semuanya latihan. Olahragawan kalau ingin menjadi juara ya apa yang akan dilakukan pelatihnya? Oh ya dibentur-benturkan Bapak Ibu. Bukan dibentur-benturkan ke tembok, ya enggak lah. Ya tentu disuruh push up berapa kali, set up berapa kali, squat jam berapa kali gitu. Sudah sampai habis-habisan, bahkan lari di lapangan itu gimana ya? Sampai muntah-muntah. Itu olahragawan. Belum lagi kalau panjenengan melihat bagaimana seorang anggota TNI sebelum mereka menjadi orang yang benar-benar berseragam TNI, mereka harus mengalami latihan yang habis-habisan bahkan untuk merebut baret sekalipun. Ya, mereka bisa berjalan dari Banyuwangi lewat gunung-gunung sampai di Surabaya. Ya. Ini membuktikan bahwa untuk menjadi pribadi yang tangguh itu benar-benar membutuhkan sebuah proses yang tentu tidak akan serta-merta ya kita tiba-tiba menjadi hebat. Tidak mungkin. Tidak mungkin tiba-tiba sulapan kayak begitu. Apalagi ini menyangkut kehidupan. Nah, melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pada pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 15 ini kita lihat. Lihat berdasarkan teladan. Lihat berdasarkan contoh. Yang menjadi contoh siapa? Ya Rasul Paulus sendiri. Dia menceritakan tentang dirinya, dia menceritakan tentang pengalaman lakunya, dia menceritakan pengalaman bagaimana dia harus, sudah mengalami berbagai macam hal yang benar-benar membuat dia terhimpit pada titik yang nadir, pada titik nol, pada titik ketidakberdayaan. Kalau dia menyampaikannya di dalam surat 2 Korintus pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Coba penyanyi Persani. Bapak, Ibu tadi sudah membaca. Mulai dari ayatnya yang ke-8 saja mungkin kita sudah berpikir apa saja ya yang dialami oleh Rasul Paulus. Pengalaman hidupnya kok begitu mencekam, kok begitu menyakitkan, kok begitu sengsara. Iya. Jadi Rasul Paulus itu diproses oleh Allah untuk menjadi pribadi yang hebat itu juga memakai situasi dan kondisi yang menyerang psikologisnya, yang menyerang fisiknya, yang menyerang pendiriannya, yang menyerang pikirannya, yang menyerang telinganya, yang menyerang matanya, yang menyerang harga dirinya, semuanya itu Paulus alami. Sehingga Paulus mengajarkan kepada saya dan panjenengan semuanya bukan sekedar katanya, bukan sekedar berdasarkan teori, tetapi berdasarkan realita dari hidup yang ia jalani. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ternyata Paulus apa? Pengalaman hidupnya yang bertubi-tubi, pengalaman hidupnya yang jatuh bangun itu, yang dijadikan sandaran apa? Peristiwa Yesus. Yang dijadikan sandaran oleh Paulus adalah kematian Yesus, kesengsaraan Yesus, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus. Nah, menarik kan? Bahwa Paulus mengalami itu bukan sekedar mengalami, tetapi dia juga meneledankan keberadaan dirinya itu pada Kristus. Sehingga kalau di Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Segala perkara, kata Paulus apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga menempatkan Kristus yang menjadi guru bagi Paulus, dan Paulus yakin bahwa dia selalu mampu mengatasi situasinya karena dia begitu percaya. Saking percayane Bapak Ibu. Lah orang percaya itu kan nggak perlu bayar loh. Orang percaya itu yang penting dia punya keyakinan diri, ya. Lalu dia memandang siapa yang dia percayai, optimisme timbul di situ, lalu semangat untuk aku yakin pasti bisa, aku yakin pasti bisa. Nah, kalau setiap kali kita ngomong seperti Paulus mengalami itu, dan kita ngomong kepada diri kita masing-masing di dalam kesulitanmu, dalam ketertindasanmu, dalam keterjipitanmu, kamu selalu ngomong aku yakin pasti bisa, aku yakin pasti bisa, maka kalimat itu akan menjadi energi. Apalagi aku yakin pasti bisa karena Tuhan, aku yakin pasti bisa karena Tuhan. Orang yang terhimpit, orang yang terjepit, orang itu butuh dimotivasi. Dan dimotivasi itu tidak hanya oleh orang lain, tetapi bisa jadi oleh dirinya sendiri. Dan Paulus sadar itu. Paulus sadar betul. Hari-harinya dia diperhadapkan dengan maut Bapak Ibu. Hari-harinya diperhadapkan dengan situasi yang benar-benar mencekam Bapak Ibu. Itu yang dialaminya. Tapi menyerah dia? Tidak. Justru semakin dia dihimpit, justru semakin dia ditekan, justru apa? Rasul Paulus semakin produktif. Karya-karyanya begitu besar, karya-karyanya begitu luar biasa. Dan dia percaya bahwa karena imannya itulah, karena percayanya itulah, ia terus sanggup berkata-kata, ia terus sanggup menunjukkan karyanya, dia terus sanggup berbuat, dia terus sanggup melangkah. Dan itu menjadi sangat penting. Dan yang dipercayai pun jelas. Siapa yang dipercayai oleh Rasul Paulus? Yesus. Yesus. Bapak Ibu tentu masih ingat di dalam Kisah Para Rasul, peristiwa ketika Saulus itu dipilih oleh Yesus. Ketika sedang menuju ke Damsyik. Dalam rangka apa? Tidak menganiaya pengikut Kristus. Apa yang dilakukan Yesus? Memperlihatkan dirinya kepada Saulus pada saat itu,
Dan pada saat itu Saulus yang sedang naik kuda, dia terjatuh karena melihat cahaya surgawi begitu terang bersinar atas dirinya. Dan ketika dia jatuh dari kuda, apa yang terjadi? Yesus berbicara kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pertanyaan Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan." Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Peristiwa itu menjadi titik balik, Bapak Ibu. Peristiwa itu menjadi pondasi. Sehingga Saulus yang pada akhirnya menjadi seorang rasul, dia menjadi pribadi yang benar-benar patut kita teladani, patut kita contoh supaya kita benar-benar bisa menemukan kehidupan kita. Kita bukan menjadi orang yang cengeng, kita bukan menjadi orang yang lokro, kita bukan menjadi orang yang gampang menyerah, kita bukan menjadi orang yang jadilah pribadi yang tangguh. Kenapa? Di tengah situasi sulit, di tengah-tengah keluargamu, dibutuhkan seorang ayah yang tangguh, dibutuhkan seorang ibu yang tangguh, dibutuhkan anak-anak yang tangguh, dibutuhkan anggota keluarga yang tangguh, sehingga masing-masing punya kekuatan untuk terus menatap ke depan dan yakin bahwa kita bisa melalui dinamika dari kehidupan yang ada. Walaupun memang kita tidak tahu esok, tetapi walau kita tidak tahu esok, tetapi kita melihat esok. Karena esok itu milik Tuhan, Bapak Ibu, bukan milikmu, bukan milikku, milik Tuhan. Seperti hari ini. Ini milik Tuhan. Seperti hari kemarin, itu milik Tuhan. Nah, kalau kita tahu ada dinamika dalam kehidupan yang saya harus hadapi dan panjenengan harus hadapi, maka hanya ketangguhan sajalah yang menjadikan kita bisa melewati setiap dinamika itu. Mari belajar dari pengalamannya Rasul Paulus. Dia kirimkan suratnya kepada jemaat Korintus. Tujuannya adalah membangkitkan kembali semangat orang-orang yang ada di jemaat Korintus supaya dia bisa mencontoh apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Maka setiap kita, setiap pribadi yang berada di tengah-tengah keluarga, jadilah orang-orang hebat. Jadilah pribadi-pribadi yang tangguh. Bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Bukan untuk tetangga kanan kirimu, untuk keluargamu. Kalau kita menjadi pribadi yang tangguh, kalau kita menjadi pribadi yang hebat, kalau kita menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya bahwa proses yang ada itu adalah proses ilahi yang memang diizinkan untuk kita alami, supaya kita bisa merasakan pengikut Tuhan harus punya keberanian untuk masuk di dalam setiap situasi yang ada. Dan percaya, melalui peristiwa itu, Allah sanggup berbicara. Dan Allah sanggup memakainya untuk membentuk fisik Anda, fisik saya. Psikis Anda, psikis saya. Spiritual Anda, spiritual saya. Tujuannya apa? Supaya kita mampu terus melihat ke depan dan selalu melihat kebaikan Tuhan di tengah ketidakbaikan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman ini.
menjadi pribadi yang tangguh. Tentu menjadi harapan semua orang. Tentu menjadi harapan setiap keluarga. Bahwa pribadi-pribadi yang ada di keluarga itu menjadi pribadi yang tangguh. Maka mari kita pertahankan supaya kita tetap menjadi tangguh, menjadi hebat, menjadi luar biasa. Bersandarlah pada Yesus. Satu pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Pada Yesus mataku tertuju.
Bapak, Ibu, dan saudaraku, saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Sekali lagi, jangan henti-henti untuk selalu berseru. Jangan henti-henti untuk selalu berharap. Dan tetap percayalah bahwa Allah sang penguasa kehidupan tidak akan pernah melepaskan panjenengan dan saya dalam segala situasi kita. Mari tundukkan kepalamu. Kita mengambil saat teduh. Kita naikkan syafaat kita. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena pertolongan Tuhan atas kami, pimpinan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau adalah Allah yang setia, setia dengan janji-Mu. Engkau menyertai, membersamai, menuntun setiap kami, setiap keluarga, setiap pribadi, sehingga kami terus akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di tengah bagaimana yang kami rasakan dalam kehidupan, jatuh, bangun, tetapi kami tetap percaya bahwa kami dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang terus bangkit di tengah keterpurukan, menjadi pribadi terus menengadah dan menatap dengan percaya akan pertolongan Tuhan, dan menjadi pribadi-pribadi yang beriman, karena kami yakini tidak ada satupun hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang kebetulan. Semua peristiwa dalam kehidupan kami Tuhan mengetahuinya, maka kami belajar untuk berseru dan berserah. Berkati setiap pergumulan yang ada, yang dialami oleh keluarga-keluarga. Berkati setiap kami dengan segala dinamika, dengan dalam segala situasi dan kondisi kami, sehingga kami terus akan bersandar dan percaya. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang membangun dunia usaha, bahkan mereka yang saat ini mengalami keterpurukan karena situasi pandemi COVID-19. Ya Tuhanku, ya Allahku, tolonglah, berkatilah kami, sebab dalam keterbatasan kami tak mampu untuk melangkah sendiri. Kami percaya akan Tuhan, kami percaya dan mengamini akan campur tangan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapakku. Pulihkan akan setiap keadaan kami. Ketika kami harus menghadapi kesulitan demi kesulitan yang bahkan membuat kami menjadi terpuruk. Mampukan kami untuk bangkit kembali dan menetap masa depan kami dengan gemilang. Sehingga kami mampu menanggapi setiap situasi dengan optimis.
Mampukan kami yang sudah semakin melemah mungkin secara fisik karena sakit, karena kondisi perekonomian keluarga dan juga usaha kami, dan apapun yang sedang kami alami dalam dinamika kehidupan rumah tangga kami. Ya Tuhan dan Allah kami, jangan tinggalkan kami. Tangan kuasa-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi langkah kehidupan kami, sehingga kehendak Kristus menjadi nyata dalam diri kami. Anak-anak kami yang masih berjuang untuk mendapatkan bangku kuliah, Tuhan Kau sertai mereka. Engkau memberkati negeri kami Indonesia. Pulihkan ya Bapa, pulihkan ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya kami segera terbebas dari pandemi COVID-19. Supaya kami dimampukan untuk terus berjuang, mengelola, menjaga, dan senantiasa mengambil bagian untuk mengikuti setiap anjuran, himbauan dari pemerintah negeri kami, demi kami mampu menjaga supaya kami bisa mengambil bagian untuk mengendalikan sebaran dari COVID-19. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allahku. Presiden Joko Widodo bersama seluruh menteri staf yang ada dan juga seluruh jajaran yang terkait dengan urusan pandemi COVID-19, baik dari gugus tugas, para dokter perawat, dan semua pihak TNI Polri yang sedang berjuang, dan secara khusus bagi Jawa Timur yang dinyatakan zona merah. Kami memohon Tuhan, Engkau yang memulihkan segala yang terjadi, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur ini, dan juga secara khusus lagi di wilayah Kabupaten Jember. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami dan senantiasa memampukan kami untuk terus bersandar kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Langkah kami masih panjang. Kami memandang hari esok dengan tetap percaya akan pimpinan-Mu. Pada akhirnya kami akan bersama-sama, usai dari peribadahan ini kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuntun dan berkati kami, lindungi kami, sertai langkah kami, supaya kami mampu menjalankan tugas tanggung jawab kami sehari-hari dengan tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami seperti yang kami pujikan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan pada saat ini yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan, dan sebagai dasar persembahan kita akan bersama membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-1 yang demikian. Sebab itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat yang ke-1, kedua, dan ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami untuk mempersembahkan persembahan yang kami ambil dari berkat-berkat Tuhan kepada keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di gereja kami, GKJW Jemaat Jember. Kami juga memohon kepada Tuhan untuk memberi kebijakan dan kemampuan kepada pengelola persembahan supaya dapat mengatur keuangan demi kemurahan-Mu di GKJW Jemaat Jember.
Terima kasih Yesus. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita dan sekali lagi saya undang untuk bersama-sama berdiri. Kita melangkah menjadi pribadi yang tangguh. Karena kita tidak mungkin tidak melangkah. Karena perjalanan yang akan saya dan panjenengan alami masih panjang. Tetapi mari kita senantiasa melangkah dan percaya bahwa setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku, kita pujikan bersama pada saat ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. 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 Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan tundukkan kepalamu, terimalah berkat melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiranmu, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, sekarang dan selama-lamanya. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu hadir atasmu. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, have a new shalom. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven you shalom aleichem, heaven you shalom aleichem,
matur nuwun, sugeng dalu dan selamat beraktivitas semuanya. Nuwun.